Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi usrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di majelis ini lagi, yang insya Allah majelis kita selalu dirahmati, diberkahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita kitab terjemah Safinatun Najah, panduan fikih dasar mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, sedikit kita membaca tentang hukum fikih di sini. Karena malam ini insyaallah tak bagi dua, karena sedikit membaca fikih, karena sedikit membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani. Karena ada orang minta bacakan itu, insyaallah kita malam ini ada babagi makanan. Nah, gitu, bolehkan kena ada makanannya. Makanya nih ada hajat orang minta bacakan manaqib Syekh Saman Al-Madani lawan membaca doa haul jah. Nah, bacakan batahlil karena kita. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faman kana fi hajat akhi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang menolong hajat saudaranya, Allah pun akan menolong hajat orang tersebut. Semoga dengan berkat kita menunaikan hajat sidin, hajat kita barataan ditunaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini sedikit kita, karena kita biasa membaca fikih, kita baca sedikit. Lanjut pelajaran kita halaman 15. Nah, sudah halaman 15. Sebujurnya panjang apalagi pembahasan hukum air, tapi insyaallah misalkan panjang umur, sehat kita walafiat, karena dijelaskan sedikit. Ini kita singkat aja dulu, langsung halaman 15, mandi besar. Nah, mandi besar. Apa itu mandi besar? Faslun. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ani bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermakna ini suatu pasal. Mujibatul ghusli sittatun. Nah, ilajul hasyafati fil faraj wa khurujul mani wal haidhu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Nah, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Apa aja yang mewajibkan mandi? Dan pengertian mandi di sini apa garang? Nah, pengertian mandi di sini menurut agama kita, agama Islam, ialah sailanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Nah, ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh, ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Nah, lain kayak mandi kita biasa. Bila mandi kita biasa kan bung bar ya. Bis kalau deh, apalagi bukan lakian mandi bilang nang kayak gerebak gitu kan. Banyak kali kolam tuh, bila kolam kan mandi tuh udah ngeri lakian non binian lain. Bila lakian tuh gerebak apalagi wak ya. Nah nang itu segala badai dahak ada kali deh bila binian kada. Nah maksud mandi di sini bukan mandi nang kayak kita biasa.
Tetapi ini biniyatin makhsusatin, dengan niat yang terkhusus. Nah, kayak pak kita misalkan anak mandi besar tuh apa penyebabnya jadi niat khusus tuh? Niat mandi wajib yang paling mudah, nawaitu gusla wajiban lillahi ta'ala, di dalam hati sengajaku mandi wajib karena Allah ta'ala tuh paling ringkas sudah. Nawaitu gusla wajiban lillahi ta'ala, sengajaku mandi wajib karena Allah ta'ala. Habis tuh hanya apa pulang? Sayyilanul ma'i ala jami'il badan, mengalirkan air ke seluruh badan. Ini diperhatikan bila mandi wajib nih. Yang mesti diperhatikan apa-apa anggota tubuh jar guru ulun. Pertama bagian lipatan-lipatan, nah kayak ini. Wabil khusus awak lamak tuh lipatan parut. Nah, itulah diperhatikan. Kopi ada daki-daki kah apa-apa, tuh dibersihkan. Tuh, nggih. Wabil khusus tuh. Bila yang kurus nih karena dua lipatan gitu nah kan. Yang malamak tuh lipatan parut. Karena menyinggung enggak ada, nu ada kan. Nah, tuh lipatan-lipatan tuh diperhatikan. Yang lain pulang apa? Bagian telinga. Nah, telinga ini kan ada lipatannya. Nah, diperhatikan juga. Nah, lipatan telinga. Bagian matanya sebutnya kada wajib pang disampaikan, tapi kalau pin ada tahi mata, nah dia nujua mata. Bagian lubang hidung, lubang pusat, katiak, nah diperhatikan juga. Tuh di bagian karucut 12 anu akan juga kan. Bagian muka kan banyak lipatan-lipatan. Dan yang paling penting di mana? Di lintuhut. Nah, karena yang banyak kata Nabi yang membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka karena lintuhut nih. Apalagi khusus lintuhut yang babalah. Kadang bagi orang yang katui bahuma tuh nah kan di lintuhut kan tumit kah? Tumit salah betulan. Lintuhut julun juga. Tumit maksudnya tumit. Nah, di tumit tuh kan ada orang katuju bahuma biasa ada kayak retak-retakan tuh nah. Itu diperhatikan. Kalau pina kada masuk ke situ habis sambayang kada sah. Ibarat amal-amal lain kada sah karena mandinya kada sah. Makanya sangat diperhatikan bagian tumit nih. Misalkan ada retak-retakan tuh nah, hamun kawa dimasukkan ke situ. Lawan juga nih di bagian bawah kuku nih ada daki-daki. Nah, tuh diperhatikan juga kuku panjang tuh hati-hati. Kuku panjang, misalkan kuku panjang tuh dianuakan dakinya dulu. Misal kuku pendek kan masalah. Nih yang bahayanya kuku panjang itu mesti diperhatikan. Karena syarat mandi di sini maksudnya apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Lain sebagian nih ke seluruh tubuh. Apa aja yang mewajibkan kita mandi wajib? Yang pertama, masuknya hasyafah, kemaluan laki-laki ke farad lubang kemaluan perempuan. Nah, itu yang pertama. Maksud di sini hasyafah di sini apa garang? Apakah sabijian kah atau sebagian kah? Nah, yang maksud hasyafah di sini ialah misalkan yang pun pian nih. Mencontohkan supaya nyaman. Ini kepalanya. Ya, helmnya ajar. Nah, helmnya. Yang masuk itu bagian kepalanya nih ja, itu sudah wajib mandi, wajib. Andai kata sebijian itu maginnya lagi wajib mandi gitu nah. Ini andai kata tuh masuk kepalanya aja, ke bagian gitu bebinian, pahamnya bon pian Tuhan pada ulun. Nah, nggih. Ngitunya aja. Nih kita kan bukan pornografi karena ini mencontohkan. Ini bagian kepalanya masuk, nah ini aja masuk, wajib dah mandi. Karena yang dimaksud hasyafah itu kepala. Misalkan sabijian zakar namanya dalam bahasa Arab. Misalkan hasyafah itu kepala. Nah, misalkan masuk hasyafahnya aja, kayak itu binian, itu sudah mewajibkan kita mandi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Khurujul mani. Keluar mani. Apa sih mani? Menurut Imam An-Nawawi, mani itu ialah air yang putih lagi tebal. Airnya putih lagi tebal. Ini sangat penting selanjutnya. Ketika keluarnya itu muncrat atau loncat-loncat. Tahu jawaban pian kayak Pak. Nah, tuh keluarnya loncat. Itu yang dinamakan mani. Itu tanda-tandanya apa? Pertama bajunya putih, kental, tebal. Yang kedua meloncat-loncat. Dan keluarnya itu dibarengi dengan syahwat waktu keluarnya, itu yang dinamakan mani. Apalagi contoh apa ciri-ciri selanjutnya? Waktu keluar rasanya nyaman. Itu mani namanya lah, waktu keluar rasanya nyaman. Keluarnya meloncat-loncat. Keluarnya ketika bersyahwat, itu dinamakan mani. Masih ada lagi lanjutannya. Dan mengiringi keluarnya, imbah keluar cairan tadi, rasa awak, rasa
lamah. Nah tuh mani dah tuh. Masih ada contoh lain, masih belum habis. Masih tuh ciri-ciri mani supaya anu kan karena ada rinciannya lagi. Ada mani, ada madhi, ada wadi, ada 3 macam. Karena dijelaskan sini. Ini macam-macam. Ini pertama kita menjelaskan ciri-ciri mani. Mani tadi putih, kental, tebal, keluarnya meloncat dibarengi dengan syahwat. Pas waktu keluar lamah lintuhut. Nah, gitu mani lah. Nah, mencontohkan supaya paham kita bertaan kan. Ini kakak-kakak nih yang belum balik, siapa tahu kaina keluar, tuh ciri-cirinya. Siapa tahu kan kalau pindah keluar gitu nah kan. Nah, mbah tuh pulang misalkan basah, maninya tuh basah, baunya seperti bau adonan. Tuh ketika basah, baunya seperti bau adonan. Misalkan ada bagian apa keluar dicium bau adonan ya tuh. Atau adonan. Nah, ketika kering itu baunya seperti putih hintalu ayam. Hintalu ayam kan ada kuning, ada putihnya. Nah, misalkan putihnya tuh kering, kayak tujuh mani itu baunya kayak bau putihnya hintalu ayam. Itu mani. Sedangkan madhi. Nah, ini kan tadi jarulun ada pertama mani, kedua madhi, ketiga wadi. Ini perlu diperhatikan karena banyak kita salah sangka yang keluar madhi kira kita mandi lapah mandi. Nah, ini mesti diperhatikan nih, apa itu mani, apa itu madhi, apa itu wadi. Ada 3 macam. Ini kita madhi pulang. Madhi itu warnanya putih. Nah, madhi itu warnanya putih, tipis, kada tebal. Tadi kan mani tebal, ini tipis, lengket. Nah, putih, tipis, lengket, keluarnya ketika bersyahwat. Tetapi ada perbedaannya, ketika keluar madhi ini kada meloncat kayak mani kan meloncat keluarnya. Nah, bila madhi ini kada meloncat. Dan juga ketika keluar madhi ini imbah keluarnya bila mani tadi apa? Lamah lin tuhut. Bila madhi ini yang keluar kada lama-lama, artinya masih sigar. Nah, itu apa dinamakan? Itu dinamakan madhi. Itu perhatikan kalau pinakan buatan misalkan kita nih bersyahwat nih. Pas keluar kayak rasa keluar itu diperhatikan dulu, pertama dicium baunya bau apa? Apakah bau adonan kah, kada kah? Dan dilihat apakah warnanya tebal kah, tipis kah? Dan diperhatikan juga waktu keluarnya kita nih sigar jauh kah, kada kah? Andai kata sigar, berarti itu yang keluar lain mani tetapi madhi. Nah, itulah madhi. Yang ketiga yang terakhir, apa itu wadi? Nah, wadi ini rancak keluar. Apalagi orang yang ketujuh angkat barang barat, rancak benar wadi ini keluar. Apalagi rancak bekamih tuh mau juga keluar wadi ini. Dan ulun sering juga keluar wadi. Dahulu ulun nyangka ini mani, padahal ini wadi. Dan karena ini ciri-cirinya mirip benar lawan mani. Apa itu wadi? Wadi ini warnanya putih, yang kedua kental. Nah, sama kayak mani kalau kental, wadi namanya nih wadi. Warnanya putih, kental, keruh, yang tidak ada bau baginya. Tapi berbedanya apa? Misalkan mani tadi baunya bau adonan. Nah, misalkan wadi ini bujunan kayak mani kental, juga dilihat putih. Tapi pas dicium kada ada bau apa-apa, bau kayak netral gitu. Nah itulah. Dan ketika kebiasaannya keluarnya mengiringi waktu bakamih. Misalkan kita hendak bakamih kan biasa kan duduk di kloset. Mahajan kan bakamih itu kan tak ya. Asa pina kayak keluar dari kepala gitunya, set ya kayak rasa keluar. Lika pina kayak tebal putih. Keluarnya mengiringi setelah bakamih, atau kebiasaan tuh imbah tiis bakamih ada terakhir kayak keluar. Nah, tuh kebiasaan di situ. Nah, itu dinamakan wadi, bukan mani. Atau juga nih, waktu angkat barang yang barat, asa pas seratan mangkat barang tuh pak ya asa ada ceret keluar gitu. Nah, tuh dilihat dulu, dicium misalkan lain bau mani, bau adonan tadi, itu dinamakan wadi. Nah, itu tadilah perbedaannya mani, madhi lawan wadi. Dan ini ada perbedaan lagi. Ulun ringkasakan lagi. Mani itu suci, sedangkan madhi lawan wadi itu najis. Misalkan kita di salawar kita nih takana mani, kita bawa sambahyang, apakah sah salat kita? Salat kita sah karena mani itu suci. Sedangkan andai kata di salawar kita karena madhi lawan wadi, yang sudah ulun sampaikan ciri-cirinya tadi,
Apabila kita bawa sholat sebelum kita basuh salawar kita yang kana tadi, sholat kita kada sah. Karena wadi lawan madhi ini hukumnya najis. Nah itu aja yang disampaikan untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan nanti tentang haid, nifas, melahirkan dan kematian. Karena nanti kita dilanjutkan kan kalau pindah kepanjangan pulang kada sawat kita manakib Syekh Saman. Karena kan kebiasaan kita misalkan pengajian paling lambat lebih dari 30 menit, paling lakas 30 menit lah. Nah supaya kita ringkas saja. Itu ringkasan aja malam ini karena insya Allah misalkan kita panjang umur sehat bertahan bertamu pulang di sini. Kita lanjutkan lagi tentang kena pembahasan tentang haid, nifas, melahirkan dan kematian itu pun sesuatu yang mewajibkan kita mandi wajib. Nah, karena tentang kematian ini unik. Kenapa aja orang mati jar wajib mandi wajib? Kayak apa itu ya? Apakah baku bui seorang orang mati ya? Iya kalau leh. Ini kan di antaranya mewajibkan mandi wajib itu apa kematian? Masa mandi sorongan maka mati aja. Nah, kayak itu nah. Kan ada rinciannya ulun jelaskan. Karena waktunya sempit kita langsung pindah ke pembacaan. Insya Allah malam ini kita baca manakib Syekh Saman Al-Madani. Nah insya Allah ingat situ. Kita lanjutkan lagi insya Allah di waktu yang akan datang.